dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya, Nidia Rahmasari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Video ini adalah tayangan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Baik Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bapak Ibu guru hebat, seperti kita tahu, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki potensi, minat, dan bakat di bidangnya masing-masing. Demikian juga halnya dengan kebutuhan belajar, terkait minat, gaya belajar, pola pikir yang berbeda-beda dari setiap anak. Disinilah letak peran guru dalam mengupayakan penyesuaian proses pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid tersebut, agar murid merasa nyaman, merasa dihargai, dan diperlakukan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka saat belajar di kelas, dan tentu saja tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, hal apa saja yang harus dilakukan guru agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru mengidentifikasi dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang merangsang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Terkait kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang harus dipahami guru. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Aspek yang pertama terkait kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid. Bahwa guru diharuskan untuk mengidentifikasi pemahaman awal murid dan mengidentifikasi tingkat pengetahuan serta posisi murid dalam pembelajaran. Aspek yang kedua dalam kebutuhan belajar murid, yaitu minat murid. Bahwa minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu faktor pendorong utama bagi murid untuk aktif terlibat dalam proses belajar. Aspek yang ketiga pada kebutuhan belajar murid, yaitu profil belajar murid, yang mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Perlu diingat bahwa murid-murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Profil belajar murid terkait lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Lalu, bagaimana cara guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, guru dapat mengamati perilaku murid-murid dan melakukan survei kebutuhan belajar murid. Yang kedua, guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal murid terkait topik pelajaran. Selanjutnya, guru dapat membaca dan mempelajari raport murid di kelas sebelumnya. Yang keempat, guru dapat berdiskusi dengan guru murid sebelumnya dan atau dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, guru dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan asesmen diagnostik. Yang selanjutnya, guru dapat mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Bapak Ibu guru hebat, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam penerapannya, Bapak Ibu guru hebat bisa menerapkan salah satu dari strategi pembelajaran berdiferensiasi atau kombinasi dari 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi konten, bahwa murid mempelajari materi yang sama
namun dengan pembedaan tingkat kesulitan atau kedalaman sesuai tahapan kemampuannya saat itu. Misal, murid yang belum mampu membuat teks deskriptif tentang famous people akan berlatih membuat teks dalam beberapa kalimat pokok. Dan anak yang mampu membuat teks secara utuh akan berlatih membuatnya ke dalam beberapa paragraf. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses, yang berarti bahwa murid mendapatkan bantuan untuk memahami suatu konsep dengan cara berpikir yang paling mudah dipahami atau diikutinya. Misal, pada kelas yang mayoritas murid yang kinestetik, maka guru akan memperbanyak kegiatan praktek yang membutuhkan banyak gerak dibandingkan ceramah satu arah, atau guru akan memvariasikan proses belajar dengan lebih beragam, seperti kegiatan mandiri ataupun kelompok. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk, bahwa murid dapat menghasilkan produk karya atau performa yang berbeda satu sama lain untuk membuktikan pemahamannya. Misal, murid dapat memilih membuat poster, infografis, video, penjelasan lisan, atau bermain peran untuk menjelaskan sebuah konsep. Bapak Ibu guru hebat, berikut keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan antar modul yang pertama, yaitu bahwa untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan yang ketiga yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Sehingga seorang guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, bahwa sebelum memulai proses pembelajaran berdiferensiasi, penting bagi guru dan murid untuk membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan lancar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sampai jumpa pada video-video lainnya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.